Gea, dengan kondisi berangsur membaik, diobati sahabat ayahnya. Setiap hari sahabat ayahnya mengajak anaknya menemani Gea untuk pemulihan. Sudah hampir 2 bulan Dot menunggu Gea tanpa ada kabar. Rumahnya yang dulu ramai dengan kenangan Gea, kini sepi, hanya berisi angin dan harapan. Dot masih memelihara kebiasaan kecil yang mengingatkan pada Gea menatap langit yang pernah mereka pandangi bersama. Suatu hari, saat Dot sedang membuka pintu, ibunya datang menghampiri dengan seorang tamu. "Dot, ini Nelly, keponakan Pak Budi yang ingin belajar jadi dokter. Dia akan tinggal beberapa minggu di kota ini dan ingin belajar dari ibu dulu," kata ibunya. Dot mengangguk ramah dan mengulurkan tangan. Saat bersalaman, Nelly menatap Dot lekat-lekat. Pandangan pertamanya penuh kekaguman. Ada sesuatu pada mata Nelly yang membuat hatinya bergetar, mungkin karena kesedihannya atau ketulusan yang terpancar dari dirinya. Tapi Dot hanya menyambut hangat tanpa rasa lebih. Di hatinya masih tertulis satu nama, Gea. Nelly tidak menyerah. Ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya, hanya mencoba hadir sebagai teman, dan memang fokus utamanya adalah menjadi dokter. Tapi setiap Nelly bicara, setiap ia menatap Dot dengan harapan, Dot hanya membalas dengan senyum tipis dan jarak yang tetap terjaga. Sementara itu, di belahan dunia lain, Gea menjalani kehidupan yang dilematis. Ayahnya yang kini bersahabat dengan seorang pengusaha kaya di Australia mulai menyusun rencana masa depan untuknya. "Gea, kamu sudah mulai sehat dan gemukan serta dewasa." Anaknya sahabat ayah seorang calon dokter, mandiri, mapan, dan ingin menikah. "Ini kesempatan langka," kata ayahnya suatu malam. Gea menunduk. "Tapi aku masih cinta Dot." "Ya, ayah tahu, tapi cinta tak selalu bisa jadi bekal hidup." Gea menolak kode dari ayah untuk dijodohkan itu berkali-kali. Ia tidak bisa memaksakan hati untuk orang lain. Namun ayahnya terus menekan secara halus, menawarkan kenyamanan, masa depan cerah, dan kehidupan yang stabil. Bahkan ibunya mulai goyah, merasa pilihan ayah Gea masuk akal. Di tengah kebimbangan, Gea menulis surat untuk Dot, namun tak pernah dikirim. Ia bingung, apakah menunggu Dot yang tidak pasti atau menerima takdir yang dipilihkan orang tuanya. Di Indonesia, Dot duduk di gazebo. Hari sore itu, langit tampak seperti dulu penuh bintang. Nelly datang membawa cemilan. Mereka duduk bersama dalam diam. Nelly tahu, hatinya tak akan pernah di sana. Beberapa minggu kemudian, Dot menerima surat bukan dari Gea, tapi dari ibu Gea di Australia. Surat itu berkata, "Gea masih menunggu waktu. Ia tak bisa menolak ayahnya terus, tapi ia juga tidak bisa melupakanmu. Jika Dot masih menunggunya, datanglah. Tunjukkan padanya bahwa cintamu pun tak main-main." Pertanyaan yang menggantung, apakah Gea akan tunduk pada keinginan ayahnya dan menetap selamanya di Australia, menikah dengan pria pilihan keluarga, atau akankah Dot bangkit dari penantiannya, pergi menyusul Gea dan memperjuangkan cintanya? Hari-hari Gea di Australia semakin berat. Ayahnya kian tegas, bahkan mulai memutus komunikasi Gea dengan teman di Indonesia. Ia memblokir ponsel Gea, mengganti akun media sosialnya, dan menjadwalkan pertemuan demi pertemuan dengan keluarga sahabatnya. Anak laki-laki itu, calon dokter yang mapan dan sopan, mulai dekat. Namanya Arvin. Ia tahu Gea tidak mencintainya, tapi ia juga tahu tekanan keluarga tak mudah dilawan. Ia tidak memaksa, tapi diam-diam berharap Gea tak lagi bisa menghubungi Dot. Ia tidak tahu apakah Dot masih menunggu atau sudah pergi. Setiap malam, ia memandangi bulan tempat mereka pernah berjanji, kalau kita saling mencintai, langit akan tahu kemana harus membawa langkah kita. Di Indonesia, Nelly mulai belajar banyak dari Dot. Suatu malam, saat mereka di gazebo, Nelly berkata pelan, "Kau tahu, aku ingin jadi dokter, bukan cuma karena cita-cita, tapi juga karena aku ingin menyembuhkan rasa sakit. Tapi melihatmu, aku sadar, ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran." Dot menatap Nelly. Untuk pertama kalinya, ia berkata jujur, "Aku bahkan tidak tahu
Apakah Gea masih hidup di bawah langit yang sama denganku? Diam. Beberapa hari kemudian, Dot menerima amplop lusuh dari sahabat Ge yang berhasil menyelundupkan pesan. Di dalamnya hanya selembar kertas. Aku ingin pulang. Tapi aku tak tahu apakah kamu masih menungguku. Kalau kamu masih di sana, datanglah sebelum aku pergi selamanya. Gea, ada alamat dan tanggal di bawahnya. Tanggal pertunangan Gea dengan Arvin. Tanpa pikir panjang, Dot mengepak barang. Ia menjual motor kesayangannya untuk beli tiket pesawat termurah. Dalam hati, hanya satu keyakinan. Lebih baik terlambat menjemput daripada kehilangan tanpa berusaha.